Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Arifin itu. Jadi untuk mengenai tugas mata kuliah komputasi awan ini nanti saya akan mendemokan bagaimana mengimplementasi pembangunan IaaS menggunakan AWS EC2 nanti sebagai server VPS untuk mempublikasikan web. Oke, next. Jadi kalau untuk sekarang ini tuh kan buat aplikasi berbasis web atau maupun website sendiri itu dibutuhkan agar sebisa mungkin bisa diakses kapan aja oleh user. Terus maka dari itu kan diperlukan server yang selalu aktif gitu. Jadi server itu selalu aktif, kayak contohnya tuh VPS, Virtual Private Server. Nah, cloud computing ini nyediain server virtual yang praktis dibandingkan server fisik gitu. Nah, si AWS EC2 ini jadi salah satu pilihan karena dia ini fleksibel, terus bisa digunain untuk hosting website secara publik. Nah, untuk tujuan dari implementasi ini yaitu kan membangun server VPS menggunakan layanan IaaS yaitu AWS EC2, terus melakukan deployment website, terus websitenya tuh dijalanin di sistem operasi nanti yang bakal saya pakai itu sistem operasi Debian dengan web servernya Apache 2, biar si website itu bisa diakses sama publik lewat IP internet. Nah, jadi sebelumnya buat yang ini cuman konsep dasar aja ya, kayak apa itu IaaS. Jadi IaaS itu model layanan cloud yang nyediain infrastruktur kayak komputasi, storage, jaringan dan lain-lain itu ada di IaaS ini. Si user tuh bisa ngontrol buat sistem operasinya mau pakai apa, kayak buat aplikasi di dalam server virtualnya nanti gitu. Nah, maka dari itu kan si EC2 ini cocok banget dipakai buat kebutuhan VPS dan hosting web kayak gitu. Nah, jadi kenapa EC2 ini cocok buat VPS? Karena salah satu itu karena kan si AWS EC2 ini perannya tuh dia kayak VPS gitu, Virtual Private Server, karena dia tuh nyediain mesin virtual yang bisa diakses dari internet lewat IP public gitu. Jadi penggunanya juga nanti bisa ngatur si web servernya itu mau kayak apa, file websitenya, terus konfigurasi security groupnya juga nanti ada di sana. Nah, si EC2 juga fleksibel kan, karena kapasitas server itu bisa diatur gitu sesuai kebutuhan. Nah, untuk arsitektur sistemnya ini, jadi si user nanti ngakses websitenya lewat browser, terus di requestnya tuh diterusin ke IP public di instance EC2 lewat internet. Nah, di dalam EC2 ini kan ada web server yang Apache 2 itu, yang dia ini menerima requestan tadi terus nampilin ke halaman website. Nah, jadi websitenya itu jalan sebagai file gitu, web yang bisa diakses kapan aja gitu selama servernya ini aktif gitu dan kita terhubung dengan internet kayak gitu. Nah, ini nanti kita lanjut ke bagian demonya ya. Oke, lanjut di demonya. Jadi yang pertama kan udah jelas kita tuh butuh akun AWS. Nah, di sini saya udah ada akun AWS dan udah ada di manajemen konsol yang EC2. Nah, di sini ini tuh mungkin kalian nanti akan beda ya, kalau misalnya pertama-tama belum pernah bikin sama sekali itu akan beda, nggak kayak gini. Nah, kayak gini nanti. Nah, nanti dari sini kita ini luncurkan instance atau kalau bahasa Inggris sih launch instance. Nah, untuk di sini nanti kita setting gitu. Nah, di sini nama untuk webnya gitu, misalnya web, kita kasih nama web server
udah kan ini namanya web server, terus kita bisa milih, nah ini sudah kita milih sistem operasinya nanti mau pakai apa gitu kan. Terus ada Amazon Linux, terus ada macOS, Ubuntu, Windows, Red Hat dan lain-lain. Cuman di sini saya pakai Debian ya, yang tadi dijelaskan gitu, pakai Debian. Untuk ininya udah. Nah di sini tipe instance-nya itu pakai yang T2 Micro, yang T2 Micro. Nah ini penting nih, key pair. Nah ini kan wajib di sini. Ini kan kalau di sini tuh misalnya belum ada ya, ini kan udah ada karena tadi sebelumnya sudah sempat nyoba. Tapi ini kalau misalnya di sini kosong itu nanti kita bisa bikin yang baru ya. Caranya sini masukin nama key pair sini, aja keyword. Nah untuk tipenya yang RSA. Nah untuk format filenya ini kan ini mungkin bebas ya, cuman kalau untuk kali ini saya pakai yang .ppk. Nah kalau misalnya kalian pakai apa ya, pakai sistem operasi kayak Linux atau mungkin macOS bisa coba .pem ini. Cuma kalau yang Windows kurang tahu tuh bisa apa enggak ya. Kalau untuk kali ini saya pakai yang ini karena nanti pakai putih yang kita bikin buat key pair, nanti langsung otomatis ke download. Nah kita download. Oke, dan ini kita simpan dulu aja. Terus habis ini di pengaturan jaringannya, nah di sini buat security groupnya ini kita checkbox dulu semuanya. Ini yang default semua ya ini. Nah terus kita luncurkan instance, kita tunggu. Ini kalau udah berhasil, ini kita ke ini yang punya kanan bawah, kita lihat semua instance. Nah ini kan udah ada nih web server, dan ini dan statusnya juga lagi udah running ya, udah running. Nah jadi ini server itu udah ada, cuman ini masih ada yang harus kita setting lagi. Yang pertama kita langsung aja ke di menu sidebar. Di menu sidebar ini kita harus setting yang ini nih, security group. Nah, security group, karena kan security groupnya tadi itu belum disetting ya, buat yang baru aja dibikin. Ini mana? Belum ada. Refresh dulu. Nah tadi belum ada. Nah jadi kalau yang ini kan yang sebelumnya udah saya bikin, bukan yang barusan ya, bukan. Nah ini yang default itu udah bawaan, jadi ini bukan. Jadi yang kita setting yang ini nih, yang namanya masih kosong. Nah ini kita kasih nama aja SG security group web. Kita simpan. Nah kalau udah, nanti di bawah sini tuh kan kayak gini, kalian bisa ditarik aja ke atas, terus di inbound rule. Nah di inbound rule ini harus kita setting lagi. Jadi kita di sini di edit aturan masuknya di normalnya kan kayak gini nih, yang tadi barusan dicentang 3 itu ya. Jadi dia tuh udah bisa diakses SSH, HTTPS sama HTTP. Cuman kalau untuk website atau aplikasi basis web yang apa ya, yang bakal udah dipakai sama publik gitu ya, buat production itu emang direkomendasikannya kayak gini. Itu udah bagusnya lah kayak gini. Cuman kan kalau untuk kali ini saya untuk sebagai praktek aja, jadi untuk coba-coba doang. Jadi ini kita hapus dulu, terus kita tambahin lagi di sini. Di sini kita pilih yang all traffic, nah yang semua lintas. Terus di sumbernya juga di customnya ini kita pilih yang anywhere IP public. Kita simpan aturan. Nah ini kan udah ya, udah di setting, berarti nanti kita balik lagi ke instance ini harusnya udah bisa jalan ini, servernya udah jalan nih. Sekarang kita pakai putih, aplikasi putih gitu. Namun kalau misalnya belum download, itu bisa di download aja di Google, gampang kok. Nah, untuk
hostname atau IP address ini kita pakai IP public yang dikasih sama dia nih. Nah ini kan alamat IP, atau mau pakai ini juga boleh, cuman kali ini saya pakai yang ini kan. Copy sini terus. Oke, terus habis dari sini kita ke yang SSH sini, terus yang autentikasi, terus kredensial. Nah ini di sini nanti kita upload si key pair yang barusan aja kita bikin sebelumnya nih. Kita browse, tadi kan namanya keyweb ya, kita open. Nah udah, ini kita open, bakal kebuka kayak ini kita accept aja. Nah ini tuh udah kita mulai masuk ke servernya. Nah kalau untuk Debian itu kan loginnya itu sebagai username-nya tuh admin ya. Kalau misalnya yang lain tuh, kalau yang Amazon Linux kalau nggak salah tuh user dah, bukan admin, user apa gitu. Nah ini kan kita udah login nih, cuman kita sebagai user biasa, bukan sebagai super user, karena di sini udah ada tanda dolar ya, makanya itu kita login dulu sebagai super user, sudo su. Nah ini kita udah sebagai super user kan. Terus abis itu kita ini passwordnya kita root deh, password root, passwordnya password. Oke, passwordnya udah berhasil dirubah kan. Terus kita install si web servernya. Install si web servernya itu kan bukan sudo lagi, apt get install. Salah, sorry, kira ini dulu deh sih biar agak jelas. Coba 14 kali ya. Sip, bukan apt get install, berarti apt update min y. Kita tunggu. Nah udah doang, sekarang baru kita install si web servernya. pt web server apa, C2 nya itu, pt get install 2 min y. Kita tunggu lagi. Nah ini teman-teman kan, kalau saya kan sekarang kasusnya tuh cuman website tuh kayak ada front end doang ya, jadi nggak banyak banget fiturnya juga, kayak cuman klik to chat WhatsApp doang untuk fiturnya. Mungkin kalau si aplikasi basis webnya itu agak kompleks gitu ya, kayak banyak database-nya, mungkin yang diinstal bukan cuma ini doang ya, kayak ada database, atau mungkin teman-teman pakai WordPress bisa install yang lain-lainnya juga, itu boleh diekspor aja. Nah ini kalau udah gini kita cek, kita jalanin dulu sistem ctl start. Terus kita cek udah running apa belum. Cek, ini statusnya udah running ya. Gimana kita cara ngecek kalau ini tuh beneran sudah running atau belum? Kita lihat di IP public yang barusan. Nah ini IP public ini harusnya udah kita bisa, udah bisa kita akses di web. Nah benar udah bisa akses kan. Ini tuh template HTML dari Debian ya. Nanti kan kita bakal ganti ini dengan project yang kita punya kayak gitu. We should replace this file, get add file HTML. Oke, copy. Jadi udah ya, sekarang kita ke pakai ini. Oh iya, kita cek dulu. cd var, terus kita cek isinya.
Nah, nanti ini bakal kita hapus ya, kita hapus dulu ini, nanti kan bakal diganti juga. Oke, kita clear dulu deh, biar bersih. Oke. Terus di sini nanti kita lanjut ke buka aplikasi WinSCP. Nah, WinSCP ini jadi buat pindahin si aplikasi oh ini enggak, yang baru dong. Mana ya? Tab. Ini kita hapus aja dulu dah. Terus nah, yang ini tadi yang sebelumnya ya, itu yang tadi saya coba. Nah, ini kan di si WinSCP ini juga diminta hostname-nya. Nah, buat hostname-nya itu kita masukin IP public yang kita punya. Terus untuk username-nya tadi admin, passwordnya kosong. Terus advance, kita klik advance. Habis itu di sini kita ke ini ya, SSH authentication. Nah, di sini kita upload lagi si private key-nya. Upload private key keyway. Terus kita oke sini, terus kita login. Nah, ini kita udah nyambung, jadi ini antara si penyimpanan lokal itu yang ada di laptop saya sama yang di server. Udah kita tinggal pindahin, kita pindahin si project yang bakal dipakai buat publikasi website. Nah, di sini udah, ini udah ada ya. Nah, tadi itu kita di home admin, kita cek di sininya home admin. Yes. Nah, sekarang kan udah ada ini semuanya ya, kita pindahin ke var www.html tadi biar tampil di sininya. Ini kan tadi udah dihapus ya, terus kalau di refresh tuh nah udah kosong, berarti kita pindahin move pagar ini kan maksudnya buat kita mau pindahin semua yang ada di sini ke tujuannya nanti var www.html. Nah, kita lihat harusnya udah kosong. Nah, oke, udah kosong, berarti udah pindah ke sekarang kan ini udah ada ya. Harusnya ini kalau kita refresh itu tampilannya udah berubah. Oke, benar, udah berubah. IP-nya pakai IP public di sini. Nah, jadi kurang lebih kan seperti itu untuk demonstrasinya. Nih, karena ini kan website aplikasi berbasis web statik ya gitu, kayak untuk fiturnya juga masih belum terlalu banyak. Kayak cuman ini aja gitu ya, kayak nyambung klik to chat ke WhatsApp, kayak gitu aja. Oke, cukup ya mungkin untuk demonstrasinya. Oke, jadi di sini untuk kesimpulannya itu penerapan layanan IaaS pakai AWS EC2 ini berhasil memberikan server VPS yang bisa dikonfigurasi buat mempublikasikan aplikasi berbasis web. Nah, website yang dipakai itu kan tadi pemasaran UMKM, berhasil tuh jalan di web server yang pakai Apache 2 dengan akses melalui IP public lewat internet. Terus layanan cloud ini juga memberikan fleksibilitas gitu dalam pengelolaan server. Bisa di deploymentnya juga mudah ya, tadi kayak cuman beberapa menit. Terus kayak kita juga punya kontrol gitu buat keamanannya lewat pengaturan security group tadi dan akses SSH. Oke, jadi cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.